Hai guys, di video kali ini kita akan membahas tentang materi reaksi redoks. Apakah teman-teman mengerti apa itu reaksi redoks? Mari kita simak di video kali ini. Apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung pada proses elektrokimia. Reaksi redoks merupakan reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks dibagi menjadi dua, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi reduksi merupakan reaksi penurunan elektron sehingga terjadi penurunan bilangan oksidasi atau pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi penerimaan kenaikan elektron sehingga terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau reaksi pengikatan oksigen. Adapun ciri reaksi redoks yaitu ada 3. Yang pertama, terdapat unsur bebas seperti oksigen yang dilambangkan dengan O2, klorin yang dilambangkan dengan Cl2, cuprum yang dilambangkan dengan Cu, dan lain sebagainya. Yang kedua, terjadi perubahan biloks atau bilangan oksidasi. Yang ketiga, adanya reduktor pereduksi dan oksidator pengoksidasian. Perkembangan reaksi redoks ada 3. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga, berdasarkan pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Ketentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi suatu unsur bebas adalah 0. Contohnya, bilangan oksidasi natrium dalam Na adalah 0. Kedua, bilangan oksidasi total untuk senyawa diatomik atau poliatom yang netral adalah 0. Ketiga, bilangan oksidasi suatu ion monoatomik adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Contohnya, bilangan oksidasi untuk Na dalam Na+ adalah +1. Keempat, bilangan oksidasi suatu ion poliatomik adalah sesuai dengan jumlah muatannya. Bisa kalian amati, berikut adalah contoh reaksi redoks. Berikut adalah penjelasan tentang persamaan reaksi tadi, yaitu besi 3 oksida yang dilambangkan dengan Fe2O3 mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen dan berubah menjadi besi yang dilambangkan dengan 2Fe. Adapun karbon monoksida yang dilambangkan dengan 3CO mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida yang dilambangkan dengan 3CO2. Berikut adalah beberapa fungsi dari reaksi redoks. Yang pertama, untuk memahami fenomena korosi logam dan cara pencegahannya. Yang kedua, penggunaan lumpur aktif untuk mengolah limbah. Yang ketiga, mengetahui reaksi fotosintesis. Yang keempat, oksidasi makanan dalam sel. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari reaksi redoks. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang reaksi redoks. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada reaksi redoks dan mengetahui hasil dari percobaan kali ini. Berikut alat dan bahan dari praktikum kali ini. Yang pertama, ada air putih. Yang kedua, ada sendok atau pengaduk. Yang ketiga, ada betadin atau obat merah. Yang keempat, ada vitamin C. Untuk yang kelima, ada gelas plastik. Berikut ini akan membahas tentang langkah-langkah percobaan sederhana kali ini. Adapun langkah-langkahnya: 1.
Tuangkan air ke dalam gelas plastik, lalu teteskan sebanyak kurang lebih 15 sampai 20 tetes obat merah atau betadine ke dalam air yang berada di gelas plastik. Lalu aduk hingga membuat warna menjadi pekat. Lalu masukkan vitamin C ke dalam larutan betadine tersebut. Lalu aduk kembali dan lihat perubahan warna yang semula menjadi pekat akan menjadi bening. Ini dapat terjadi karena vitamin C atau asam askorbat berfungsi sebagai adjektor atau zat yang mengalami oksidasi. Selama larutan ini mengandung asam askorbat, betadine ini akan habis dengan cepat dan membentuk asam hidrokarbon. Dan ion iodida betadine relatif tidak larut, tapi hal ini dapat diperbaiki dengan mengkomplekskan betadine dan iodida untuk membentuk triiodida. Berikut adalah kesimpulan dari praktikum atau percobaan sederhana kali ini, yaitu kenapa larutan betadine berubah warna menjadi bening. Nah, ternyata hal ini terjadi dikarenakan terjadinya reaksi reduksi antara betadine dan vitamin C. Perlu kalian ketahui bahwa betadine itu mengandung ion iodin dengan rumus molekul I2. Sedangkan vitamin C mengandung asam askorbat dengan rumus molekul C6H8O6. Ketika betadine dicampur dengan vitamin C, akan bereaksi sehingga memiliki persamaan reaksi. Berikut adalah persamaan reaksi antara betadine dan vitamin C. Hal inilah yang membuat larutan tersebut berubah jadi bening. Hal ini menunjukkan pada percobaan reaksi antara iodin atau betadine dengan vitamin C merupakan reaksi reduksi. Senyawa yang bereaksi yaitu C6H8O6 plus I2 menjadi C6H6O6 plus 2I2H. Hilangnya warna merah pekat pada larutan betadine disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air terikat oleh vitamin C.